Segenap kerinduan kami hampiri Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu selalu bagi kami. Tak usah ku tebus, kau
angkat suaramu, katakan lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Shalom saudara. Di sini saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk Sinode YHS ya. Karena tepat pada hari ini Tuhan telah memberikan karya yang spektakuler. Nah, apa yang saya coba sampaikan adalah di dalam Amsal 3 ayat pertama berkata, "Anakku, janganlah melupakan Tauratku, tetapi biarlah hatimu memelihara perintah-perintah." Dan yang kedua dikatakan di situ, sebab hal itu menambah panjang umurmu dan tahun-tahun kehidupanmu dalam damai sejahtera-Mu. Dari sini saya ingin menyampaikan semakin bertambahnya tahun yang telah Tuhan nyatakan, terutama dalam organisasi kita atau gereja YHS ini. Yang pertama adalah momen untuk bersyukur. Dan sebagaimana kita telah melihat ya, 1 tahun perjalanan bersama dengan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada berkah Tuhan, dan hal-hal yang spektakuler. Ada baiknya di mana kita itu bersyukur. Orang ketika ulang tahun itu yang paling pertama kali dikerjakan adalah mengucapkan terima kasih
Dan ucapan terima kasih itu menunjukkan pada dirinya bahwa ada peranan Tuhan yang sangat nyata yang membawa kita semua hingga menjadi seperti ini. Maka dari itu kami mengajak kita semuanya untuk mengucap syukur tentang seberapa besar pelayanan yang sudah dipercayakan, seberapa mantap dan seberapa luar biasa anugerah Tuhan yang telah dijadikan dalam kehidupan kita. Pokoknya satu, bersyukur ya. Karena jangan sampai kita itu menjadi orang yang lupa bersyukur. Karena orang yang lupa bersyukur adalah orang yang bersungut-sungut gitu dia. Tapi orang yang bisa bersyukur adalah orang yang bisa melihat Tuhan di tengah-tengah daripada kehidupan yang ada, gitu dia. Jadi yang pertama adalah bersyukur. Pada hari ini juga ayo kita bersyukur ada tempat ibadah, ada jemaat Tuhan yang begitu besar dan begitu luar biasa yang dapat dipercayakan dan menjadi yang luar biasa. Yang kedua adalah dengan adanya ulang tahun ini, maka kita memiliki peranan untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya lagi. Nah itu dia. Jadi ke belakang kita bersyukur, ke depan kita menjadi lebih baik. Kita lihat saudara, hal-hal apa yang sekiranya itu tidak cocok, tidak bisa, dan bagaimana itu kurang tepat ya. Kita koreksi diri, memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena di sini tidak ada orang gagal. Yang ada adalah sukses atau belajar. Kalau Anda sudah sukses, itu adalah karena Anda sudah belajar. Orang yang sudah belajar, pastilah dia akan sukses. Dan sebagaimana ada tahun baru yang telah Tuhan percayakan, maka di sini kita menerima yang dinamakan chance atau kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan itu ada. Dan kesempatan itu yang Anda terima, itu orang lain belum tentu bisa dapatkan loh. Belum tentu orang lain bisa memilikinya, tetapi Anda bisa melihatnya, itu ada di genggaman tanganmu. Dan di situ kesempatan tersebut, mari bersama-sama kita maksimalkan dengan cara menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi saya percaya saudara bahwa hidup kita ini 2 poin ini saja ya, yang dimana saya ingin mendorong supaya kita semuanya semakin tambah tahun, semakin menjadi lebih jadi, semakin lebih jadi. Kalau bisa dikatakan semakin mature, semakin dewasa. Bukan tua, karena tua itu otomatis. Tetapi kalau dewasa itu adalah sebuah keputusan, pilihan, dan proses yang sempurna. Jadi pada momen kali ini ya, di dalam ibadah doa pagi kita ini, ulang tahun sinode khususnya, kita percaya kita semua adalah orang-orang yang satu, bersyukur, berterima kasih, dan juga kita melihat untuk next level. Siap untuk next level? Yang siap untuk next level, coba tulis di dalam kolom chat ini, katakan saya naik level ya. Pelayanan saya naik level, pribadi saya naik level. Bukan makin tambah tua, tetapi makin dewasa, yang dapat dipercaya yang besar, dapat dipercaya yang spektakuler ya. Oke, ya biarlah itu menjadi pesan firman Tuhan yang saya coba ingin sampaikan, dan semuanya adalah oleh karena anugerah yang sudah Tuhan nyatakan. Baik, terima kasih saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Selamat melayani Tuhan, selamat berkarya, dan bagi Anda yang belum terlibat di dalam pelayanan, beri diri untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam kesempatan yang telah Tuhan berikan. Yesus Masih bless you. Shalom warga kerajaan surga yang rajin mengikuti doa pagi kita sampai hari ini. Berkat Tuhan selalu baru dan berlimpah atas kita semua. Katakan amin. Hari ini Sinode Gereja YHS 1 dekade. Ini benar-benar anugerah Tuhan gereja YHS bisa memiliki sinode sendiri. Jika bukan Tuhan yang turun tangan, membela dan menolong, saya percaya keajaiban ini tidak mungkin ada. 10 tahun sinode gereja YHS, sinode kesayangan saya, sinode kebanggaan saya. Mengapa saya sebut kesayangan? Ya, karena sudah terlanjur sayang aja. Dan saya memang mengasihi gereja ini. Dan saudara bisa saksikan perayaan dan perjalanan Sinode Gereja YHS 1 dekade ini malam di YHS Media pukul 18.30.
Dan hari ini saya akan sedikit sharing tentang cerita pelayanan saya dan bagaimana pengalaman saya di sinode. Di tahun 2007 saya memulai pelayanan dan menikmati perjalanan pelayanan di Creative Ministry dengan melakukan berbagai tampilan, musik, lagu, dan tari, dan bahkan drama-drama teatrikal. Dan itu memang dunia saya. Dan tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada signal sedikit pun, saya seperti disambar petir di siang bolong. Ketika dimana tahun 2015 itu saya fokus menjadi ketua YLC dengan peserta terbanyak waktu itu 800 orang, dan kita sedang persiapan melakukan hospitality dan pastikan acara berjalan dengan baik. Namun di satu acara meeting di satu hotel, dan di situ diumumkan adanya perubahan ketua sinode dari Pastor Cundiantoro ke saya. Pertanyaan yang muncul itu, mengapa harus saya? Sampai nangis saya waktu itu. Bukan karena kesenangan jadi ketua sinode, tapi karena saya syok. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan ketidaktahuan saya, ketidakmampuan saya, dan banyak hal yang tidak terpikirkan apa yang bisa saya lakukan. Dan saya terpaksa menjabat dari tahun 2015 sampai 2017 sebagai ketua sinode waktu itu. Dan hampir setiap hari saya menerima telepon tentang permasalahan yang ada, baik kasus-kasus di lapangan, di kota-kota, dan dari pulau-pulau. Bagaimana ini mencari solusinya? Karena saya pribadi tidak ada background di organisasi. Saya hanya pemimpin di kreatif yang banyak bergerak di bidang entertain dan tidak mengerti kerohanian dan spiritual yang begitu mendalam. Saya bukan gembala, saya bukan pengkhotbah, saya tidak berpengalaman, saya bukan siapa-siapa, dan ini bukan dunia saya. Ini bukan ranah saya, dan ini enggak saya banget gitu. Tapi ya harus dijalani, karena sudah terlanjur didoakan dan ditahbiskan hari itu. Dan di dalam hidup ini saya hanya pegang 3 prinsip menghadapi apapun, entah itu baik, entah itu tidak baik. Saya hanya pegang 3 prinsip ini. Prinsip pertama yang mau saya bagikan adalah tidak ada yang tidak bisa. Ketika saya pertama kali ditahbiskan, saya harus belajar. Belajar harus cepat dan kerjakan harus tepat. Karena di sinode ini tidak boleh ada yang salah. Ketika itu kita sedang mengerjakan banyak laporan untuk melakukan perpanjangan izin sinode. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Kalau enggak sinodenya enggak diperpanjang izinnya, wah gereja-gereja dinaungi apa? Jadi itu sangat memberikan pressure yang cukup besar dalam hidup saya waktu itu. Sampai saya ingat di satu perjalanan ke Israel, saya berdoa untuk minta segera turun dari jabatan ini. Setiap kali berdoa itu saya menangis, Tuhan aku pengen turun, Tuhan aku pengen berhenti, Tuhan aku pengen berhenti. Tapi Tuhan dengan jelas membukakan saya pelayanan Paulus waktu di perjalanan ke Israel itu, dan ada suara yang saya dengar bahwa masa gitu aja kamu mau menyerah. Paulus saja yang dalam perjalanan pelayanan begitu sengsara itu tidak pernah menyerah untuk memberitakan Injil, untuk melakukan pelayanan. Masa kamu begitu saja sudah mau berhenti? Akhirnya saya dapatkan kekuatan dan saya berkata sama Tuhan, oke deh lanjut lagi. Gak ada yang gak bisa. Itu prinsip yang saya pegang. Bersama Yesus pasti bisa. Dan selama 2 tahun saya mengemban tugas ini, 2 tahun sanggup, itu semua karena kekuatan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Karena saya tahu persis saya nggak mampu, saya tahu persis siapa saya, dan 2 tahun sepanjang itu bisa menyelesaikan tugas itu benar-benar mukjizat buat saya. Dan 2 tahun berlalu, ternyata doa saya di Israel didengar sama Tuhan. Itu adalah keajaiban bagi saya, sehingga akhirnya Pastor Hill Yanto yang meneruskan pelayanan sebagai ketua sinode, dan disitulah saya mendapatkan jawaban mengapa harus aku waktu itu. Di Pengkhotbah 3 dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, dan di setiap waktu itu ada orangnya.
Jadi ada masa di mana kita yang bekerja, ada masa di mana orang lain yang mengerjakannya. Tidak bisa dipaksakan, dipegang terus selamanya, atau dikerjakan sendiri semuanya. Karena segala sesuatu ada masanya. Jadi yang periode kemarin, memang itu adalah masanya saya. Periode berikutnya adalah masanya Pastor Hill, dan periode sekarang adalah masanya Pastor Gary. Segala sesuatu ada masanya, setiap waktu ada orangnya sendiri-sendiri. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah tidak ada yang kebetulan. Jadi di Maret 2019 waktu awal pandemi, pertanyaan mengapa harus aku ini muncul lagi. Ketika semua orang lagi stay at home, lagi lockdown, di YHS, gereja YHS semua ibadah ditutup, yang ada cuman online. Itu pertama kali saya dan tim itu seperti pasukan yang berani mati, nggak takut COVID. Bahasanya Pastor Yusak itu, kamu itu dan tim kayak satu kali semprit, langsung datang pasukanmu untuk melayani. Dan berbulan-bulan di gereja kita membuat rekaman, kita berkumpul, kita bertemu, membuat konsep dan berkarya. Itu bukan cuman pujian yang datang, tetapi sebaliknya. Dan saya pribadi menerima banyak hal yang tidak baik itu dari berbagai arah, dari atas, dari samping, dari bawah, dari manapun gitu. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa harus aku? Mengapa harus saya? Mana yang lain? Yang lain pada sembunyi semua di rumah. Nggak ada yang bantu memikirkan. Terkadang sudah terpikir, sudah diberi ide, tidak ada yang mengerjakan. Siapa yang bantu mengerjakan? Nggak ada. Karena semua waktu itu takut dengan COVID. Ratusan episode tidak ada yang terlewatkan tanpa kehadiran saya. Dan saya dan tim sangat-sangat waktu itu adalah saat-saat yang berat buat kita sebenarnya untuk datang ke gereja dan berkumpul bersama. Karena waktu itu kan variannya cukup menular. Dan saya sangat salut. Dan saat ini saya sangat mengapresiasi semua anak-anak tim yang terlibat bersama dengan saya, terutama tim multimedia dan tim praise and worship. Saya sangat mengasihi mereka dan kegigihan mereka, keberanian mereka untuk tetap berdiri bersama dengan saya waktu itu. Di saat nggak ada orang yang berani, saya sendirian saja, mereka itu loh menemani. Tapi Tuhan Yesus tahu semuanya, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan beri hikmat, dan Tuhan beri kesehatan yang lebih. Sampai kita bisa terus melayani sampai ratusan episode dan tidak pernah absen atau bolong tayang di YHS Media. Itu padahal teriakan tentang mengapa harus kita, mengapa harus saya, itu terus muncul. Dan ketika saya dalam keadaan yang sangat tertekan, pernah sekali saya begitu keluar dari kamar mandi, bertemu dengan suami saya dan saya ngomong, mengapa kok harus aku? Kok sembarang-sembarang harus aku? Segala sesuatu kok harus aku? Suami saya dengan santai dia jawab, ya karena Tuhan tempatkan kamu di situ untuk itu. Jawaban yang simple, tapi sangat menempel di hati saya sampai hari ini. Ditempatkan di situ untuk itu. Jadi bukan kebetulan kita ditempatkan di suatu tempat atau mengerjakan sesuatu. Semuanya itu sudah ditata dan ditetapkan oleh Tuhan. Di Yesaya 49 ayat 1 dikatakan, dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, dan perhatikanlah, hai bangsa yang dari jauh. Yahweh telah memanggil aku sejak dari kandungan. Dia telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Saya terlahir bukan dari keluarga yang percaya Tuhan, tapi saya dibekali dengan talenta, dengan banyak hal. Itu justru waktu saya belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya baru paham ternyata semua yang Tuhan perlengkapi, sudah Tuhan siapkan di dalam hidup saya, itu dipakai untuk pekerjaan kemuliaannya saja. Jadi saya selalu siap mau dibawa Tuhan dalam pelayanan apapun, asal ada Yesus. Yang gak mampu pasti dimampukan. Yang penting mau dan jalani saja bersama Yesus. Dalam kelemahan kuasa Tuhan Yesus itu semakin sempurna. Itu prinsip yang kedua, bahwa
Tidak ada yang kebetulan. Begitu juga dengan hidup saudara, gak ada yang kebetulan. Kita ditempatkan di rumah tangga, kita ditempatkan di pekerjaan, kita ditempatkan di gereja lokal manapun, tidak ada yang kebetulan. Pasti kau ditempatkan di tempat itu untuk tujuan itu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Ketika banyak hal yang saya alami, banyak hal yang saya tidak suka, sedang di zona yang tidak nyaman, atau diminta memegang hal yang kita tidak ahli, sebenarnya kita itu pusing gitu kan. Tapi Tuhan Yesus itu nggak pusing dengan itu. Tuhan itu pilih orang yang mau dipakai Tuhan, mau dibentuk Tuhan, mau diperlengkapi Tuhan. Justru orang-orang yang tidak mampu tapi mau, atau yang dinilai orang lain tidak layak, itu yang diangkat Tuhan dan membuat orang itu berdecak kagum, bahkan ada yang iri, atau bahkan ada yang mencela. Saya pun juga mengalami hal-hal yang tidak disukai orang, bahkan di setting sesuatu yang jahat. Ketika saya punya karya, ada orang yang tidak suka dan bahkan dikomentari yang tidak baik. Namun ayat ini yang selalu saya pegang di 1 Korintus 10 ayat 30. Dan jika karena anugerah aku menerima bagianku, mengapa aku dicela atas apa yang aku syukuri? Karena saya berjalan di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan ini bukan karena kuat dan gagah saya, karena saya tahu persis saya tidak mampu dan saya nggak bisa. Jadi semua yang terjadi itu karena anugerah. Bagaimana bisa membuat drama itu anugerah, bagaimana bisa menulis lirik lagu itu semua juga karena anugerah. Tetapi bila karena anugerah lalu saya tidak disukai, saya dicela, mengapa iri dengan anugerah yang saya terima? Anugerah tiap orang itu kan beda-beda. Jadi kita jalani saja anugerah yang diberikan kepada kita. Gak perlu iri dengan anugerah orang lain. Justru di saat kita iri, kita itu tidak bisa merasakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita begitu baiknya dan begitu indahnya. Karena kita sibuk iri dengan tetangga gitu kan. Hal yang baik terjadi itu karena Tuhan. Itu saya sangat-sangat percaya. Namun ada hal yang tidak baik yang ketika menimpa kita, saya selalu pegang prinsip ini. Tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Baik buruknya keadaan hidup kita secara pribadi, tidak ada yang di luar kendali Tuhan. 2021 tahun kemarin, saya berdoa minta mukjizat, namun saya kehilangan papa saya. 2022, papa mertua saya yang dipanggil Tuhan. Di 2022 Februari, saya dan keluarga juga terkena COVID. Pertanyaan itu muncul lagi, mengapa harus aku? Enggak takut. Mengapa harus aku yang kehilangan? Mengapa harus aku yang sakit? Mengapa aku begini, aku begitu? Di dalam ketidakmengertian hidup ini yang saya pegang cuma prinsip ini. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidupku yang di luar kendali Tuhan Yesus. Justru di saat saya kehilangan, saya mendapatkan banyak hal. Ada hal-hal baru yang Tuhan taruh di dalam hidup saya, termasuk adanya pujian Aku Ditolong Tuhan yang dinyanyikan Isabella Busa. Lalu ada lagu Aku Terima Mukjizat dinyanyikan Sarah. Itu pujian muncul begitu saja di saat saya kehilangan papa-papa saya. Lalu ada lagi saat saya isoman, mengalami COVID bersama dengan keluarga. Di rumah saya tetap melakukan pelayanan juga, dan muncul satu pujian dengan judul Tuhan Tolonglah Aku yang akan dipujikan oleh Pastor Magdalena. Padahal saya ini adalah pribadi yang tidak mengerti musik, tidak tahu lagu, tidak mengerti nada dan not balok, itu sama sekali tidak mengerti. Jadi ini benar-benar anugerah dan keajaiban buat saya. Pagi hari ini, siapapun kita, punyailah hati yang siap diajak Tuhan untuk melakukan apa saja. Karena yang dilakukan Tuhan itu pasti bukan hal-hal yang biasa, bukan hal-hal yang sederhana, bukan hal-hal yang kebetulan, bukan hal-hal yang main-main atau cuman iseng. Tuhan tidak pernah iseng dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah men-setting kebetulan di dalam hidup kita.
Kita nggak perlu jadi orang yang hebat, kita nggak perlu jadi orang yang pintar, kita nggak perlu jadi orang yang kuat, yang ahli. Cukup bawa diri kita kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan, ini loh aku, Tuhan aku mau, dan Tuhan Yesus yang akan atur segalanya. Jadi 3 prinsip yang saya pegang selama di perjalanan hidup ini adalah: 1, tidak ada yang tidak bisa. Ada Yesus, bersama Yesus pasti bisa. Tidak ada yang kebetulan, semua hidup kita sudah diatur sama Tuhan, bahkan saat kita ada di dalam kandungan ibu. 3, tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Keadaan baik, keadaan buruk, semua yang kita alami, semua ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Kita boleh biasa, dengan Yesus pasti jadi luar biasa. Kita boleh sederhana, dengan Yesus pasti jadi istimewa. Jadi melangkahlah bersama dengan Yesus, pasti akan membawa kemuliaan baginya. Itu sharing saya pagi hari ini. Yesus Hamasiah, bless you. Shalom, puji Tuhan, hari ini 13 Agustus kita bersama-sama memperingati dan merayakan 1 dekade atau 10 tahun perjalanan Sinode Gereja YHS, Gereja Yesus Hidup Sejati. Saya mengikuti proses lahirnya Sinode Gereja YHS ini dan mengikuti perjalanannya selama 1 dekade ini. Dan yang membanggakan bahwa dalam kurun waktu 1 dekade, kehadiran Sinode Gereja YHS telah ikut mewarnai kekristenan yang ada di Indonesia. Gereja YHS telah memperkenalkan nama Bapa di surga, yaitu Yahweh, yang hari ini hampir seluruh tokoh kekristenan mengakui bahwa nama Bapa kita di surga itu adalah Yahweh. Dan bukan itu saja, bahwa dalam 1 dekade Gereja YHS juga telah menerbitkan sebuah Bible, yaitu Indonesian Modern Bible, yang bisa dipakai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, yang mereka bisa pakai untuk belajar dan mengenal akan firman Tuhan. Dan saya berharap untuk waktu-waktu yang akan datang, untuk dekade berikutnya, Sinode Gereja YHS bisa lebih lagi untuk bisa menjadi berkat bagi kekristenan yang ada di Indonesia, bahkan juga bagi seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Saya rindu Gereja YHS bisa hadir, bisa ada di kota-kota di seluruh pelosok Indonesia, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan mereka mendapatkan hidup yang kekal. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Siapa yang mau menggenapi firman ini, maka harusnya kita Sinode Gereja YHS menjawab akan firman ini. Gereja YHS siap dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat Gereja YHS dimanapun saudara berada. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bekerja lebih giat, mari kita melayani lebih sungguh-sungguh, sehingga
nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan saya ingin berdoa untuk seluruh gereja-gereja YAS yang sekarang ini sudah ada, supaya gereja YAS menjadi terang. Di mana gereja YAS berada, di situ menjadi berkat bagi kota, bagi wilayah, dan bagi daerah di mana gereja YAS berada. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk 1 dekade, 10 tahun Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai, dan Tuhan sudah memberkati Sinode Gereja YAS sehingga sekarang ini sudah berada di kota-kota di Indonesia. Dan doa kami biarlah kehadiran Gereja YAS bisa menjadi terang, menjadi berkat, sehingga bangsa ini, negara ini semakin diberkati, semakin makmur, semakin sentosa, sehingga seluruh rakyatnya boleh menikmati berkat dan anugerah yang disediakan oleh Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah bangsa ini semakin terus diangkat oleh Tuhan. Dan berdoa juga untuk pemimpin bangsa ini, sehingga bisa memimpin seluruh rakyat, termasuk juga anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga kehadiran kami, kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran gereja YAS berdampak positif, berdampak yang baik bagi keberadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat, kebaikan, dan anugerah Tuhan itu. Dan kami terima semua berkat yang baik itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.